Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah bisnis pertemuan kelima dengan topik materi analisa proses bisnis. Aktivitas dan sumber daya yang terdefinisi dan menerima input serta merubahnya menjadi output. Ruang lingkup meluas dari yang paling besar dan kompleks kepada yang paling mendasar. Semua aktivitas pekerjaan adalah sebuah proses. Definisi sederhana dari proses adalah sekumpulan aktivitas kerja yang saling berkaitan dan tiap daripadanya memiliki input dan output. Input dapat berupa material, peralatan, atau objek nyata lainnya, atau suatu informasi yang dikonversikan oleh serangkaian aktivitas menjadi suatu output yang disediakan bagi penerima. Penerima bisa merupakan pihak eksternal maupun internal. Menjadi 4 fungsi kunci, yaitu 1. Titik pemberhentian, 2. Transformasi, 3. Umpan balik, dan yang keempat adalah dapat diulang. Menerima order dari pelanggan. 1. Merencanakan rapat, 2. Merakit komponen, 3. Mengadakan audit, 4. Memilih pemasok, dan yang kelima mengelola stok gudang. Pembahasan mengenai proses, yaitu yang pertama ada pemasok, yang kedua ada pemilik proses, yang ketiga ada pelanggan, yang keempat ada input, dan yang kelima adalah output. Pihak terkait sebelum proses yang menjadi objek observasi. Pemasok harus menyiapkan input sesuai dengan permintaan yang berasal dari pemilik proses. Pemasok internal adalah pihak di dalam perusahaan yang memasok sesuatu, misalnya barang, jasa, atau informasi, kepada rekan kerja yang lain dalam perusahaan. Pemasok eksternal adalah pihak di luar perusahaan yang memasok sesuatu ke dalam perusahaan. Pelanggan adalah pihak terkait setelah proses yang menjadi objek observasi. Dengan kata lain, pelanggan adalah pihak yang menerima dan menggunakan hasil output dari proses. Pelanggan internal adalah pihak dalam perusahaan yang menggunakan sesuatu yang dihasilkan proses rekan kerja sebelumnya di dalam perusahaan. Dengan kata lain, pelanggan internal adalah proses selanjutnya dari proses yang diamati. Pelanggan eksternal adalah pihak di luar perusahaan yang menggunakan sesuatu, misalnya barang, jasa, atau informasi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Input. Input adalah segala sesuatu yang menjadi masukan awal ke dalam sebuah proses. Dapat berupa barang, misalnya material, jasa, maupun informasi. Ada 3 macam input, yaitu yang pertama ada barang, produk dengan karakteristik fisik. Yang kedua adalah jasa, pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga adalah informasi, laporan, saran, instruksi, dan data. Output sendiri adalah segala sesuatu cakupan informasi. Proses bisnis dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat dinyatakan sebagai sebuah kumpulan dari banyak proses dan aktivitas. Proses-proses tersebut dapat dibedakan menjadi 2 kategori utama, yaitu proses inti dan proses pendukung. Dimulai dengan identifikasi kebutuhan pelanggan, persyaratan pelanggan, serta harapan pelanggan, dan diakhiri dengan pengiriman ke pelanggan dan penerimaan pembayaran. Karakter
Karakteristik dari proses inti adalah sebagai berikut. Yang pertama, merubah kebutuhan pelanggan menjadi produk yang diharapkan pelanggan. 2. Proses-proses yang berlangsung berhubungan dengan produk yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, proses-proses yang mentransformasikan kebutuhan pelanggan menjadi produk yang diinginkan. Contoh beberapa proses yang merupakan proses inti. Yang pertama ada sistem pemasaran, yang kedua penjualan, yang ketiga desain produk, yang keempat pembelian, yang kelima ada perencanaan produksi, yang keenam ada produksi, yang ketujuh penyerahan produk atau jasa, yang kedelapan adalah penagihan dan penerimaan pembayaran. Identifikasi dengan memeriksa setiap proses satu persatu. Pengujian dilakukan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul apabila suatu proses tidak dikendalikan dengan baik. Sebuah proses diklasifikasi sebagai proses inti apabila proses tersebut berdampak secara langsung dan signifikan terhadap yang pertama, kepuasan pelanggan, yang kedua, kinerja keuangan dan bisnis perusahaan, yang ketiga, keamanan produk, dan yang keempat adalah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan. Yang meskipun tidak secara langsung memberikan nilai tambah pada produk, namun perlu dilakukan untuk menjaga kelangsungan dari proses inti. Pemetaan proses bisnis level 1 merupakan proses yang masih sangat global. Untuk menjadikannya lebih detail, maka level 1 harus di breakdown menjadi aktivitas yang lebih rinci. Misalnya, level 1, proses riset pasar. Level 2, penjabaran dari proses riset pasar di mana terdapat aktivitas interview, aktivitas analisis, dan seterusnya. Level 3, penjabaran dari aktivitas interview. Misalnya, siapkan daftar pertanyaan, ajukan pertanyaan, catat jawaban, dan seterusnya. Evaluasi apa yang dimaksud dengan proses bisnis, proses inti, dan proses pendukung. Keuntungan pada organisasi perusahaan yang banyak, yaitu 1. Organisasi dapat lebih memfokuskan diri pada kebutuhan customer. 2. Organisasi mampu mengendalikan dan memprediksi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan dalam ataupun luar. 3. Organisasi mampu memperbaiki tingkat penggunaan sumber dayanya sehingga dapat menekan biaya pemakaian serendah mungkin. 4. Organisasi dapat mengelola dengan baik interrelasi proses-proses antar bagian yang ada. Ragam sistem berdasarkan fungsional. 1. Sistem penjualan dan pemasaran. 2. Sistem produksi dan fabrikasi. 3. Sistem keuangan dan akuntansi. 4. Sistem sumber daya manusia.